Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab telah sampai pada pasal ke-13 dari kitab Kejadian, di mana pada pasal ini diceritakan Abram setelah keluar dari Mesir, kemudian kembali ke tempat di mana dia membangun mezbah pertama kali untuk memanggil nama Tuhan, yaitu di antara Betel dan Ai, tepatnya di sebelah utara dari kota Yerusalem. Dan kemudian dikisahkan bahwa Abram dan Lot berpisah karena tempat itu tidak cukup lagi untuk menampung harta mereka, yaitu ternak yang begitu banyak ya. Nah, terlepas dari beberapa kisah yang dituliskan di atas, Musa sedang menunjukkan pelajaran penting bagi bangsa Israel dari kitab Kejadian 13 ini mengenai tanah perjanjian. Dalam ayat ke-14 sampai dengan ke-17, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Nah, ini adalah janji Allah kepada Abram untuk ketiga kalinya. Allah menyatakan janji akan tanah perjanjian yang akan diberikan kepada Abram dan keturunannya. Dalam pasal 12 disebutkan 2 kali, dan dalam pasal 13 disebutkan 1 kali. Tanah perjanjian, tanah perjanjian. Bagi bangsa Israel sebagai pembaca asli kitab Kejadian, di mana Musa menuliskan untuk mereka agar mereka mengenal Allah yang benar dan memahami asal-muasal bangsa mereka, riwayat leluhur mereka. Tanah perjanjian ini menjadi sesuatu yang sering mereka dengar karena dalam perjalanan mereka di padang gurun setelah keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Jadi gambaran akan tanah perjanjian itu telah diberikan bahwa itu adalah negeri yang memang telah Allah sediakan bagi mereka. Sepanjang kitab Kejadian dan kitab Keluaran, banyak disebutkan mengenai tanah perjanjian. Yang dimaksud tanah perjanjian adalah negeri yang telah Allah janjikan kepada bapa leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang akan diberikan kepada bangsa pilihan Allah. Jadi bangsa Israel bukan sedang akan pergi ke suatu tempat yang baru, ke negeri entah berantah untuk mereka tinggali, tetapi Allah sedang membawa mereka ke tempat di mana seharusnya mereka berada, yaitu tanah perjanjian yang telah Allah sediakan, yaitu Allah yang mereka kenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tanah perjanjian adalah tanah bangsa Israel, kampung halaman mereka yang telah Allah janjikan dan telah Allah berikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga dalam perjalanan bangsa Israel, mereka akan selalu mengingat bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang setia memegang janjinya. Allah yang tetap menepati janji-janjinya bagi umatnya. Perjanjian Allah dengan leluhur mereka tetap terjaga dan akan terjadi sesuai dengan yang dirancangkan oleh Allah. Prinsip Alkitab yang bisa kita ambil dari kitab Kejadian ini, bagi kita saat ini orang percaya, kita punya tempat untuk kembali. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir dan dibawa kembali ke tanah perjanjian, kita sebagai orang percaya telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan akan dibawa kembali ke tempat yang dijanjikan Allah, yaitu sorga yang mulia. Dalam Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagi kita semua orang percaya yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus, kewargaan kita adalah di sorga. Bahkan dalam doa Tuhan Yesus di Getsemani kepada Allah Bapa, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Jadi saudara, dalam dunia ini kita hanya sementara saja.
Sebab kita punya tempat kediaman yang kekal bersama Tuhan Allah di surga. Tempat di mana tidak ada lagi tangis, duka, kepahitan, kesedihan. Tidak ada lagi air mata kesakitan. Yang ada hanyalah suasana surga yang damai, indah, tentram. Di sana kita akan berada nanti. Namun, dengan adanya kita di dunia ini, dunia yang sudah rusak karena dosa, sehingga kita orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, yang telah dipanggil untuk mendapatkan berkat ilahi, fase ini adalah fase perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Karena di dalam dunia inilah kemurnian iman kita diuji. Dalam dunia inilah kita dituntut untuk taat dan setia. Jadi selama kita hidup di dunia, jangan takut jika ada kesesakan dan tekanan hidup yang dialami karena menjadi orang Kristen. Jangan khawatir jika karena kebenaran lalu kita mendapat perlakuan tidak adil. Jangan khawatir jika karena kejujuran kita lalu kita dimusuhi dan dijauhi orang. Jangan khawatir jika karena kehidupan rohani kita membuat kita tidak sama dengan cara hidup orang duniawi yang hedonis dan glamor. Jangan khawatir jika kita sudah berbuat baik tetapi dibalas dengan kejahatan. Jangan khawatir karena semua itu hanya sementara. Sikap kita sebagai orang percaya tetap tunjukkan sikap hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Tunjukkan karakter-karakter warga kerajaan sorga. Tetap menjadi garam dan terang bagi dunia. Sebab bagi kita yang setia sampai akhir, bagi kita yang taat sampai akhir, ada upah besar dari Allah Bapa kita di sorga, yaitu mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota keabadian, mahkota kemuliaan. Bagi setiap orang percaya yang tekun memberitakan firman Allah, yang tekun berbuat baik, yang tekun melakukan perintah-perintah Tuhan, dan bagi yang tetap bertekun di dalam iman, mahkota itu akan diberikan pada mereka. Jadi apapun kondisi kita saat ini, Allah melihat. Allah tahu pertandingan iman yang sedang kita tempuh. Allah tahu pergumulan berat yang sedang kita lalui. Tetap bertahan pada iman yang teguh, tetap berjuang sampai garis akhir, sampai kita dibawa kembali kepada Allah Bapa kita, kembali ke tempat yang sudah disediakan bagi kita, yaitu surga yang mulia, dalam kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.